Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardialis. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil program tentang algoritma Huffman menggunakan aplikasi JapaNetBeans. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode Huffman. Metode Huffman ini salah satu teknik kompilasi dengan cara melakukan pengkodean dalam bentuk bit untuk mewakili data karakter. Langkah-langkah metode Huffman ini pertama, membuat urutan kemunculan karakter dalam bentuk node. Yang kedua, mengurutkan kemunculan karakter dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga, menggabungkan node ke-1 dan ke-2. Kemudian lakukan langkah kedua dan ketiga secara berulang sampai tidak ada node yang diurutkan dan digabung sampai terbentuk satu pohon tree. Selanjutnya, beri nilai bit 0 dan 1 pada setiap daun yang ada pada pohon tersebut. Kemudian buat tabel hasil pemampatan. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan implementasi algoritma Huffman dengan pemrograman JapaNetBeans 7.4. Pertama, kita melakukan input karakter dulu. Ini pengkodingan menggunakan JapaNetBeans. Setelah melakukan input karakter, urutkan karakter dalam bentuk node. Pada bagian for ini, di sini kita melakukan perulangan untuk pengambilan nilai array. Kemudian yang ketiga, urutkan node terkecil sampai dengan node terbesar. Selanjutnya, pembentukan pohon Huffman. Mungkin teman-teman bisa lihat atau mungkin untuk contoh coding pembentukan pohon Huffman-nya di halaman ini. Di sini tidak terlalu banyak yang ingin saya jelaskan. Mungkin agak sedikit saya jelaskan nanti di bagian akhir. Kemudian yang kelima, pemberian nilai 0 dan 1 pada daun dan pada pohon. Di sini kita menggunakan if untuk kondisi, dan daun untuk ke kiri kita bisa beri nilai 0, dan untuk daun ke kanan kita bisa beri nilai 1. Terus satu lagi, ada sedikit yang ingin saya tambahkan di bagian slide yang ini, yaitu untuk
karakter dan N ya. Jika kita menggunakan tanda ini, maka akan menampilkan karakter huruf saja. Ingat ya teman-teman, huruf saja. Artinya jika tidak terpenuhi salah satu dari kondisi, maka saat di run akan terjadi error. Jadi sebaiknya saran saya gunakan tanda yang seperti di bawah ini. Misalnya contoh salah satunya pemberian spasi pada setiap kata. Misalnya untuk karakter nama seseorang, kalau misalnya satu kata itu kan tidak butuh spasi. Tapi kalau misalnya nama orang terdiri dua atau lebih dari dua kata, otomatis itu menggunakan spasi. Jika kita menggunakan tanda dan di atas ini, maka akan terjadi error. Dan jika kita menggunakan tanda di bawah ini, maka codingnya akan terbaca. Kemudian untuk yang terakhir, hasil dari implementasi algoritma Huffman. Di sini saya melakukan input karakter untuk nama saya sendiri. Untuk huruf A saya beri huruf besar, dan untuk huruf yang lainnya saya masukkan huruf kecil. Jadi urutan dalam bentuk node ini A besar, R kecil, D kecil, I kecil, A kecil, L kecil, dan S kecil. Urutan node terkecil sampai dengan node terbesar. Di sini A-nya terdiri dari satu karakter, R-nya 1, D1, A kecil 1, L1, S1, dan I2. Berarti pada algoritma Huffman ini penggunaan huruf besar dan huruf kecil berpengaruh pada urutan karakter. Misalnya A besar di sini, A besar di sini, kemudian A kecil di sini, itu tidak bisa digabungkan karena dalam metode Huffman nilai A besar dan A kecil itu berbeda. Sedangkan di sini saya inputkan I kecilnya 2 kali, otomatis di sini urutan karakternya muncul untuk 2 kali. Ini untuk contoh nama saya. Selanjutnya saya melakukan membuat satu contoh lagi dengan nama Ewif Frinosta. Nah, di sini saya melakukan urutan dalam bentuk nodenya huruf besar semua. Nah, dan di sini tidak ada muncul huruf yang sama di setiap node. Berarti huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh pada algoritma Huffman. Untuk frekuensinya di sini pada huruf F muncul 2 kali dan pada huruf I muncul 2 kali,
Dan untuk Huffman binernya bisa teman-teman lihat di sini. Itulah penjelasan dari hasil program Huffman dari kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.